బలిసిందా? సరే రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు పెట్టుకుందాం సార్? Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Komang Budiana dari Bali, Rani Hidayat dari Kalimantan Selatan, Gisel dari Palembang, Naufal GMG dari Bima Sakti, Andreko Kucluk dari Probolinggo, Arita Aprilisiana dari Madura, Yani Oktaviani dari Merauke, Nurmayanti dari Maluku Tenggara, Rizaldi Ekstrada, Febrianto dari Lampung, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Taksiwala. Bagaimana keseruan filmnya? Ini dia alur ceritanya. ఇప్పుడు దాన్ని శాంతి చేయాలంటే ఆహా సూపర్ రా. దేవుడు ఉన్నాడు బాబాయ్. ఉన్నాడు రా. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Siva dan pamannya. Ketika itu, Siva baru saja pulang dari merantau. Kita juga diperlihatkan dengan asisten pamannya yang selalu membuat masalah. Saat itu, Siva kemudian menceritakan hidupnya di perantauan yang sangatlah miris. Dan Siva saat ini kemudian meminta dicarikan pekerjaan oleh pamannya, asalkan gajinya cukup dan bonusnya lebih baik. Siva sangat senang ketika ada di perusahaan yang butuh pekerjaan. Saat itu di hari pertama Siva bekerja sebagai pengantar paket. Tetapi Siva curhat dengan pamannya jika ia tidak betah bekerja dengan seperti itu. Karena India begitu luas untuk dikelilingi. Siva ingin dicarikan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang saat ini. Saat itu pamannya mengarahkan untuk bekerja di toko perindavan saja sebagai keamanan penunggu pintu atau bisa disebut satpam. Dan di hari pertama lagi-lagi Siva pun sama saja dengan sebelumnya. Jika ia tidak betah bekerja di sana karena terlalu lelah. Dan ketika pagi hari pamannya kemudian bertanya kepada Siva, kenapa tidak berangkat bekerja? Dan dengan emosi Siva pun melempar pamannya. Paman bukan mempekerjakan saya tapi menyuruh saya senam, ucap Siva. Paman yang tidak terima dengan sikapnya pun berkata, jika begitu cari saja sendiri pekerjaan yang cocok untukmu. Dan saat itu mereka pun kemudian melihat plan lowongan kerja taksi. Siva yang membacanya pun kemudian tertarik karena penghasilannya cukup besar. Tetapi Siva mau bekerja dengan mobilnya sendiri. Siva pun kemudian butuh bantuan pamannya untuk membeli mobil. Pamannya pun berkata butuh berapa bulan untuk mendapatkannya. Siva pun pergi ke rumah kakak iparnya. Di sana Siva memberitahu jika ia ingin membeli mobil untuk menjadi seorang supir taksi. Tetapi saat itu Siva belum punya uang. Kakaknya yang tahu maksud Siva pun kemudian berkata, jika uang sebanyak itu kami tidak punya. Jangankan untuk membeli mobil, untuk kebutuhan sendiri saja masih sangat kekurangan. Dengan rasa kasihan kemudian kakak iparnya mengode suaminya untuk menjual kalung emasnya saja. Dan akhirnya Siva pun kemudian mendapat uang yang lebih daripada cukup. Siva pun kemudian mengajak paman dan asistennya pergi untuk membeli mobil. Sampainya di sana, mereka kebingungan karena uang yang mereka bawa tak sebesar harga mobilnya. Singkat cerita, mereka pun kemudian ditunjukkan mobil bekas yang unik dengan harga yang sangat murah. Siva pun senang dengan keunikannya, tetapi pamannya ragu dengan kualitasnya karena barangnya bekas. Dengan keyakinan Siva pun memaksa pamannya untuk membelikannya. Dan akhirnya Siva pun kemudian mempunyai mobil sendiri. Pagi hari Siva dan pamannya kemudian meminta surat perizinan taksi dengan raga. Ketika sudah diizinkan, Siva pun dengan semangat memodif dan mencuci mobil agar secepatnya dapat dipakai kerja. Dengan gaya yang baru, kemudian paman yang melihat itu sangat terheran dan sangatlah indah. Dan Siva pun kemudian mendaftarkan dirinya sebagai supir taksi online.
Begitu bahagianya Siva ketika pertama kali mendapatkan telepon dari penumpang. Ia langsung berangkat menyusul penumpang di suatu tempat. Sialnya, Siva mendapat penumpang wanita yang sedang mabuk. Siva bingung, tidak tahu harus mengantarkannya kemana. Dengan terpaksa, Siva pun kemudian mengantarkan wanita itu ke kantor polisi. Setelah sadarkan diri, wanita bernama Anu itu pun kemudian menelpon Siva dan minta diantarkan ke rumahnya. Tidak butuh waktu lama, Siva pun kemudian langsung tancap gas. Setelah sampai di rumah Anu ingin membayar tapi Siva tidak mau dibayar. Siva hanya mau jaketnya yang dipakai Anu itu dikembalikan setelah dicuci. Setelah pertemuan pertamanya Siva dengan Anu, mereka kemudian bertemu untuk yang kedua kalinya saat pengembalian jaket yang dimiliki oleh Siva. Benih-benih cinta pun hadir dalam diri mereka. Dan saat itu Siva dan Anu seperti orang berpacaran. Setiap kemana-mana mereka selalu berdua. Tanpa diketahui Anu adalah seorang dokter di rumah sakit Prindavan. Tanpa melihat gelar, Siva kemudian sangatlah bahagia bersama Anu. Dan Anu pun sangat bahagia bisa kenal dengan Siva. Suatu ketika Siva ingin melihat kakak iparnya lahiran di rumah sakit Prindavan. Saat itu kakaknya tidak punya uang sebesar itu untuk membayar perawatan istrinya. Siva yang punya uang dari hasil kerjanya langsung membayar dengan lunas. Tetapi kakaknya terlihat tidak suka dengan Siva karena perhiasan istrinya terpaksa dijual. Siva yang tidak tahu itu hanya pelongo-pelongo saja. Di malam hari, Siva sadar bahwa ia sudah banyak menyusahkan kakak dan kakak iparnya. Setiap Siva mempunyai masalah, mereka rela berkorban. Siva sedih selama ini belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi Siva sangatlah beruntung mempunyai kakak ipar yang berhati mulia. Ia berjanji akan merawat barang pemberiannya. Dan pada suatu pagi Siva mendapat penumpang yang begitu keras. Penumpang itu sangat buru-buru ingin sampai ke bandara. Tetapi Siva tidak bisa menargetkan ke tempat tujuan secepat itu. Penumpang itu tiba-tiba terlihat ketika ia sedang tidur. Ia ketakutan seperti melihat hantu. Siva bingung. Kenapa dia seperti itu padahal di siang hari? Dan di malam hari Siva kembali mengantarkan pulang Anu. Siva sangat berharap jika Anu mau menciumnya, tetapi Anu tidak melakukan hal tersebut. Sulit bagi Siva mendapatkan semua itu dari Anu. Ketika Anu sudah pulang, Siva pun kemudian mengalami kejadian yang sangat aneh. Saat Siva ingin menutup pintu mobil, dengan sendirinya pintu itu tertutup. Siva bingung dengan kejadian itu, padahal tidak ada orang lain selain dirinya di sana. Kejadian yang aneh terulang kembali ketika Siva menunggu penumpang di depan kantor. Hal-hal yang tidak wajar Siva rasakan. Siva sangat ketakutan ketika ada telapak tangan tanpa wujud mengecap mengelilingi kaca mobil. Tambah lagi ketika Siva keluar dari mobil banyak benda-benda yang bergerak dengan sendirinya. Siva semakin yakin jika di mobil itu ada hantunya. Siva yang bingung harus bagaimana. Dengan mobil tersebut, Siva tidak mungkin menjualnya karena itu dapat dari uang kakaknya. Dan akhirnya, asisten pamannya pun mendapat solusi untuk semua hal tersebut. Tanpa diketahui, tiba-tiba ia kemudian membawa dukun untuk menangani hal itu. Siva dan pamannya hanya terdiam, tidak tahu apa yang akan dilakukan dukun tersebut. Dukun itu hanya butuh darah. Mereka bertiga dan sedikit ritual di kuburan. Tanpa kita ketahui dukun itu adalah dukun palsu. Di saat dia ingin mengambil mobil hantu itu pun mengganggunya. Dan pagi hari tiba-tiba mobil itu kembali lagi ke tempat Siva dengan kondisi dukun itu tidak sadarkan diri. Dan setelah sadar-sadar dukun itu sangat ketakutan dan pergi meninggalkan mereka. Dan di hari itu kakak Siva menelepon untuk meminta janjinya melunasi biaya injeksi yang ketiganya. Mau tidak mau Siva nekat bekerja taksi untuk mencari uang. Hari demi hari Siva sangat menikmati kerja dengan sebagai taksi. Walaupun rasa takut dengan hantu itu sangatlah besar. Dan pada malam hari ketika Siva di perjalanan pulang, ia sangat ngantuk. Arah mobil yang tak terkenali membuat pengendara lain terganggu. Saat Siva ingin menabrak mobil tronton itu pun diselamatkan dengan hantu itu. Sementara itu Siva pun sadar jika hantu itu baik kepada dirinya. Dengan bahagianya Siva menceritakan tragedi yang dialami saat di jalan dengan kawannya. Siva berkata jika hantu itu sangatlah baik karena Siva sedang tertidur di mobil dan ingin menabrak tronton. Ada hantu itu yang mengendalikan sopirnya hingga ia terselamatkan. Dan Siva sekarang menganggapnya hantu itu sebagai sahabatnya. Suatu ketika Siva mengantarkan Anu pulang malam. Saat Siva ingin dicium Anu, Siva kemudian menolaknya karena ia malu dengan hantu yang ada di dalam mobil tersebut. Dan Siva menyuruhnya agar lain kali saja melakukan hal itu. Saat itu, Siva sedang istirahat tapi ada seorang dokter yang minta diantarkan pulang.
Dengan rasa kasihan, Siva pun kemudian mengantarkannya. Tanpa alasan yang jelas, hantu itu kemudian menyiksa dokter saat di perjalanan pulang. Hantu itu terus membawanya ke rel kereta api. Setelah sampai di sana, dokter itu dijatuhkan di rel dan ditabrak kereta hingga tewas. Siva frustasi dengan kejadian yang dialami di depan mata. Seakan-akan Siva lah yang telah membunuhnya. Saat itu Siva sangat benci dengan mobil itu. Siva kira hantu mobil itu adalah roh yang baik. Namun justru hanya memanfaatkan Siva sebagai seorang pelaku pembunuhan. Kemarahannya dengan mobil itu tidak puas. Siva pun kemudian mendatangi pemilik mobil di rumahnya. Saat sampainya di tujuan, rumah itu ternyata sudah kosong. Saat dalam pencarian, mereka bertiga pun kemudian terpisah dalam kesendirian sebagai tingkah konyol mereka lakukan. Dan mereka pun menemukan seorang pria di gudang dengan kondisi mengenaskan. Dan mereka pun kemudian membawanya ke rumah sakit Prindavan. Setelah pria itu sadarkan diri, Siva pun kemudian bertanya apakah rahasia mobil itu sehingga ada hantu di dalamnya. Siva menceritakan semua hal-hal aneh pada mobil tersebut. Pria itu sangat senang mendengar kabar dan memberitahu bahwa itu bukanlah hantu atau roh jahat. Dia adalah seorang wanita yang belum meninggal. Setahun yang lalu, pria itu adalah seorang guru ilmiah. Namanya adalah Pak Indra. Pada saat itu, Indra kemudian mengajar sebagai seorang guru ilmiah di kampus Prindavan. Indra saat itu sedang membahas makhluk astral dan roh. Dan Indra memberitahu ilmu yang sangat menarik. Jika roh bisa dipisahkan dari tubuh, sehingga kita dapat berbicara dengan roh-roh lain. Ada satu murid yang bernama Sisira. Ia sangat tertarik dengan materi hari ini. Ia meminta Pak Indra untuk mempraktekkan percobaan itu kepada dirinya. Indra pun dengan tegas berkata, jika itu sangat berbahaya. Ini hanya untuk pemateri saja, bukan untuk praktek. Berbagai upaya Sisira meminta tolong Pak Indra hanya sia-sia. Pak Indra tidak mau melakukan hal itu karena resikonya yang begitu besar. Dan saat Sisira menemui Pak Indra yang kesekian kalinya, ia pun memberitahu alasan kuatnya ingin berbicara dengan makhluk astral. Setahun yang lalu, Sisira hidup bersama ibunya. Saat itu ia sangat bahagia dengan ibunya, setiap aktivitas mereka selalu bersama. Tetapi hidupnya berubah total ketika ibunya menikah dengan pria lain. Saat Sisira ulang tahun, ayahnya memberikan sebuah kado mobil baru kepada Sisira. Tetapi Sisira yang tidak suka dengan ayah tirinya menolak kado tersebut. Dan Sisira berkata, jika ia sudah cukup punya mobil itu. Ayah tirinya bernama Ragu menghina mobilnya dan memaksa agar menerima mobil BMW-nya. Jika Sisira tidak mau, Ragu akan membatalkan pembeliannya. Dan ketika pesta sudah sepi, Sisira mendatangi ayah tirinya dan berkata, sekalipun kamu menikah dengan ibuku, kamu tetaplah manajerku, bukan ayahku. Ibunya yang tidak terima dengan itu langsung menampar Sisira. Dengan keadaan kecewa, Sisira pun pulang ke rumahnya. Saat malam hari, penyakit ibunya pun kambuh. Ketika ibunya mencari obat tetapi tidak ada, ibunya pergi ke kamar Sisira untuk minta bantuan. Tapi Sisira masih kecewa dengan ibunya dan tidak membukakan pintu untuk ibunya. Beberapa menit kemudian, Sisira pun kemudian membukakan pintunya dan terlihat ada ibunya yang sudah tak bernyawa. Sisira pun terdiam dan sangat sedih. Penyesalan hidupnya selalu terbayang-bayang di setiap waktunya. Ibunya yang sudah meninggal tetapi selalu hadir di bayang-bayang Sisira. Sisira tidak kuat hidup tanpa ibu, ia selalu menangis di setiap waktu. Itulah alasan kuat Sisira ingin praktek itu dilaksanakan. Ia tidak peduli apapun resikonya, yang dia inginkan hanyalah ingin berbicara kepada ibunya. Pak Indra selalu saja menasihati Sisira jika ini bukanlah solusi baik buat Sisira. Tetapi Sisira tetap memaksa Pak Indra untuk melakukannya karena dia tersiksa dengan rasa penyesalan. Dengan pasrah, Pak Indra pun kemudian terpaksa melakukannya. Praktek pun kemudian dilakukan. Di langkah awal, Pak Indra kemudian menghipnotis Sisira untuk memindahkan memori otaknya ke dimensi lain. Di sana, Sisira justru melihat ibunya di masa sekarat. Saat itu, ada Raga yang memegang obat yang sedang mempermainkan ibunya. Raga berkata, setelah kamu putrimu akan kubunuh. Dan Raga langsung menghancurkan obat asmanya dan tak lama kemudian ibunya kemudian meninggal. Setelah semua terlihat Sisira tidak bisa kembali, saat itu datanglah Raga yang berpura-pura panik melihatnya. Dan Sisira pun langsung dibawa ke rumah sakit. Sesamanya di pertengahan jalan, Pak Indra diturunkan dan dipukuli. Dan di sana juga Sisira sesak napas dan terpisah dengan Raganya. Dan akhirnya dia terjebak di dalam mobil itu. Dan nasib Pak Indra dikurung di gudang.
Mereka sengaja tidak membunuh Pak Indra karena jika itu terjadi, maka mereka akan dicurigai. Sedangkan Raga Sisira diamankan di rumah sakit Perindavan. Itulah alasan Sisira memisahkan roh dan raganya. Sekarang rohnya ada di mobil yang selalu bersama Siva. Saya sengaja tidak melaporkan ke polisi karena jika polisi tahu semua akan selesai. Sisira masih punya kesempatan hidup kembali dalam waktu 3 minggu. Jika tidak, raganya akan membusuk. Bawa raganya ke dalam mobil itu dan dia akan kembali hidup lagi, ucap Pak Indra. Siva yang tahu alur ceritanya Sisira sangat prihatin. Siva berjanji untuk membantu Sisira untuk kembali ke dalam raganya. Di kala itu, Siva bersama teman-temannya meminta mayat Sisira untuk dibawa pulang. Dengan penjelasan yang tidak masuk akal, dokter pun tidak mengizinkannya. Dan di tempat lain, ada raga yang kehilangan tahanannya, yaitu Pak Indra. Ia menyesal jika dulu tidak membunuhnya. Dengan kepanikan itu, Raga meminta anak buahnya mengamankan mayat Sisira. Dan di malam hari, Siva bersama kawan-kawannya menjalankan aksinya untuk membawa kabur tubuh Sisira. Saat Siva mencari kamar, tidak diduga ternyata Siva bertemu kawan lamanya Tono sebagai satpam di rumah sakit. Siva meminta bantuan dengan temannya. Sebenarnya, Tono takut jika ketahuan ia akan dipecat. Tetapi karena Siva memaksa, ia pun bersedia. Dan akhirnya mereka pun mencari jasad tubuh Sisira di ruang mayat. Setelah tubuhnya ditemukan, mereka pun bergegas pergi dari sana. Dengan penyamaran yang begitu baik, Siva dan pamannya pun bisa keluar dari sana. Tapi tidak dengan asisten pamannya yang terjebak di kamar mayat. Apesnya, ketika mereka mencari jalan keluar bertemu dengan pasien yang keracunan. Mereka bingung harus melakukan apa karena mereka bukanlah seorang dokter. Dengan keyakinan pamannya ia meracik obat dari alkohol dan langsung meminumkannya. Dan ternyata racikan itu sangatlah manjur. Sehingga pasien tersebut sembuh total. Setelah Siva keluar dari ruangan rumah sakit, Tono pun ketahuan dan dipecat dari sana. Saat itu juga, Siva mendapat kabar kakak iparnya yang masuk rumah sakit lagi. Siva dan pamannya pun berpisah di sana. Siva pergi menjenguk kakak iparnya sedangkan pamannya membawa tubuh Sisira. Di tempat lain, ada Raga yang sedang mengurus dokumen Sisira. Saat itu dia lupa membawa pena untuk mencatat datanya dan kebutuhan di mobil Siva ada pena yang nganggur. Saat ingin mengambil pena, Raga pun dicekik roh Sisira. Setelah terlepas, Raga pun keluar dari mobil tetapi justru ia terjebak dan tergantung di sana. Dengan paniknya, ia membakar tali tersebut hingga terselamatkan. Raga selamat dari hantu tetapi tertangkap dengan Siva. Sungguh buruk nasib asisten pamannya yang masih terjebak di roda mayat. Saat itu ia kemudian digunakan sebagai bahan praktek. Saat ingin disuntik, ia langsung bangun dan melarikan diri. Dan di sisi lain, Siva dan Pak Indra pun kemudian melakukan penyatuan roh Sisira dengan tubuhnya. Ketika ingin memulainya, Raga pun tersadar menembak alat transfer itu hingga hancur. Siva pun kemudian menyuruh Pak Indra pergi dan membawa tubuh Sisira. Siva dan Raga pun kemudian berkelahi saat itu. Ketika Siva ingin ditabrak dengan Raga, roh Sisira pun kemudian menyelamatkan nyawanya walaupun tubuhnya hangus terbakar. Tidak hanya itu, Raga pun ikut terbakar di dalam mobil itu hingga tewas. Siva sangat sedih karenanya tubuh Sisira hancur terbakar. Siva marah kenapa Sisira melakukan hal tersebut demi dirinya. Saat itu, Siva mendapat telepon dari Anu agar segera datang ke rumah sakit. Setelah sampainya, Siva mendapat kabar jika anak dari kakak iparnya meninggal. Kakak iparnya menderita penyakit kromosom hingga setiap dia melahirkan bayinya akan meninggal. Siva pun kemudian sangat sedih melihat penderitaan kakak iparnya. Siva pun membawa mereka ke tempat kerja pamannya. Siva tak kuat melihat kakaknya yang menderita. Siva menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi tiba-tiba saja mesin transfer itu mendapat sinyal. Ternyata Sisira memasuki jasad bayi kakaknya yang sudah meninggal. Mereka pun menangis bahagia karena bayi itu hidup kembali. Karena dimasuki oleh Sisira. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video LK2135. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.